Cek cek cek. Halo halo halo. Halo, selamat malam. Kedengaran suaranya nggak nih, Mbak? Mbak siapa nih? Eka, Nani, Haryanti, terus Haryati. Kita mulai ini lagi apa? Mulai siaran radio lagi gitu kan. Ini ngomong-ngomong masalah tugas ya. Jadi sebenarnya ada beberapa memang nama yang ini ya. Ada, saya kalau nggak salah mungkin ada 3 orang sepertinya yang telat ya, termasuk Suma, Pak Suma ya. Seperti yang udah disepakati kan kemarin kan jam 9.00 udah harus deadline terakhir ya. Karena ngirimnya tuh lewat 11 menit ya, maka dikatakan telat. Sama ibu siapa lagi tadi ya, ibu Hari siapa tadi, Sumarti. Sumartili apa gitu kalau di Facebook, itu nggak tahu nama aslinya siapa. Jadi mohon maaf buat yang terlambat ya. Nilainya itu nanti otomatis nilai minimum, tapi nggak rendah gitu ya, insya Allah tinggi. Haryanti. Iya, Haryati itu kan nama lagu dulu kan, Haryati, na 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 na, apa segala itu, lagu SD dulu kan. Kita tunggu temannya dulu ya, mungkin 15 menit lagi ya. Ya kali aja nanti tiba, soalnya ini baru 4 nih, tambah saya jadi 5 kan ini. Saya masih tanya Bapel, entah nilai tutor bisa kontribusi UAS apa enggak, soalnya tutor saya nggak keluar dan ternyata saya masih pendaftar di UPBJJ Purwokerto. Bu Nani nih, saya kurang tahu itu kan kayak gitu-gitu Mbak, silahkan ditanya ke pihak akademik aja ya, karena kami dari tutor itu cuma dikasih rekap eh, apa ya, laporan laporan harian, kemudian nanti baru di itu kita cuma ngasih langsung nilai-nilai yang dari sini ke tutornya nanti, ke pihak akademik. Jadi makanya saya nggak pakai e-learning gitu, karena kan sudah dikasih format ya. Udah lah, kalau nggak diwajibin pakai e-learning, jadi saya nggak pakai e-learning tuh. Jadi kita berkomunikasinya di sini, di Facebook aja ya. Pak Ijem. Pak Ijem ini siapa? Nani ya, Nani Riyati ya, Pak Ijem. Oh, Pak Ijem tuh Eka Apriani. Ya itu namanya aneh-aneh soalnya di Facebook. Itu Cassandra itu apa, siapa Cassandra itu, Haryanti kan. Makanya nama itu merek loh. Nanti mbak-mbaknya dikira alay-alay semua lagi, namanya nggak ada yang sama sama itu. Sama kayak saya juga ngajar di semester 3 tuh, namanya juga aneh-aneh itu. Depot TW gitu kan. Terus itu Susan Egles, padahal namanya itu apa, Ani Susanti misalnya gitu kan. Paijem bukan jelek, cuman jelek sih enggak, mana Paijem kan emang nama Jawa ya. Tapi maksudnya kadang-kadang saya itu bingung apa ya, eh, nama di Facebook sama yang nama aslinya kan beda-beda gitu kan. Kalau dilihat di absensi itu kan keren-keren gitu kan. Secara sekarang banyak nama ke barat-baratan gitu. Kenapa nggak langsung Michael apa gitu ya? Saya cek dulu ya siapa yang sudah yang tugas yang udah terkumpul semua ya. Oke,
sebutin aja ya. Kalau enggak saya tulis aja kali, biar teman-teman bisa lihat. Siapa ini? Saya sebutin aja ya. Wah, nggak bisa di copy malah. Saya sebutin aja kalau gitu. Ini yang sudah ngumpul tugas ya. Ini Dewi Rahmawati, kemudian ada Eka Apriani, ada Haryanti, Nani Riani, Siti Romela, dan Suma. Nah, kebetulan Suma masuk kategori yang lambat ya. Sama ini ada baru satu lagi, baru masuk lagi emailnya, saya nggak tahu ini siapa lagi nih. Siapa ini? Bentar. Nah ini Prihatin. Nah ini Prihatin baru masuk juga, udah telat ya. Jadi nilainya nanti otomatis nanti saya, tapi tenang aja lah, nilai minimumnya juga nggak tinggi, nggak rendah amat lah, standar ya. Banyak fansnya makanya nyamar. Wah, udah kayak artis semua ini ya. Oke, 3 menit lagi. Nanti kita absen dulu ya. Saya tunggu teman-temannya nih. Masuk nih, pada masuk nih. Saling sapa dulu gitu ya. Haryati. Waduh namanya ya. Syahdu emang Roma ya. Roma Irama gitu kan. Itu kasih nama nenek saya mas. Haryanti itu ya. Tapi nama Facebooknya Cassandra apa gitu, Cassandra Lenovela gitu kan. Ini teori mbak, soalnya biasanya kalau orangnya itu jelek gitu kan, biasanya suaranya bagus, jadi dia itu ngimbanginya dari suara gitu. Kalau orangnya ganteng kadang-kadang suaranya cempreng, nah gitu dia, bisa dinilai sendiri lah. Nah, karena kalau dinilai suaranya yang bagus berarti masuknya yang jelek orangnya gitu kan. Iya kan, ya gitu dia. Jadi kalau suaranya bagus kadang itu apa, orangnya jelek. Kalau kalau suaranya itu cempreng, orangnya ganteng gitu kan. Oh, wah Haryati nih, Haryanti. Wah ini pengen ditraktir apa ini? Yang bilang-bilang keren nih. Oh, dia. Wah, saya absen dulu ya sekalian ya. Iya.
sambil didengerin ya. Jadi nanti kalau kalau namanya disebutin ya udah bisa langsung say yes aja gitu ya. Ini ada info juga ya. Kebetulan ini pertemuan kita yang kelima kan, berarti sisa berapa ya? Sekali lagi ya. Jadi ya bentar lagi habis nih pertemuan nih. Oke. Dewi Yuliana ada nggak orangnya? Dewi Yuliana, kemudian Dwi Rahmawati nih yang bilang ganteng relatif yang ada ya. Dewi Yuliana belum. Sepertinya Dewi Yuliana ini berapa kali ya nggak masuknya? Cuma masuk pertama aja. Neng di orangnya nih. Dewi Yuliana hadir. Eka tadi ada ya Eka ya. Hadir. Haryati, ya, Haryati ada. Terus itu Prihatin Susilo Tuturi ini ada perasaan tadi. Ada nggak ya? Kosongin dulu ya. Siti Romela, Suma, Sumarti, Nani ada tadi. Yulita mana ini? Yulita ini orangnya. Yulita, Sumarti, Suma, Siti Romela, Prihatin ya. Masih kerja ya. Oke lah. Sumarti izin nggak masuk. Wah, kemana dia? Sumarti masih kerja ya. Siti Romela masuk ya. Suma belum ya. Sumarti nggak ada. Ini saya ada info ya. Kalau masalah teman-teman yang bilang misalnya pada pertemuan tuh yang bilang izin gitu ya. Kalau dari pihak UT dia itu ngasih kami gini, teman-teman tuh hadir dan tidak hadir ya. Kalaupun izin, saya nggak tahu ya mereka bisa terima atau enggak kalau nggak ada keterangan lebih lanjut dari orang tertentu. Karena waktu saya ngasih raport gitu, laporan gitu, report, jadi mereka cuma taunya itu hadir sama nggak hadir gitu. Kalau dia bilang izin, nah saya nggak tahu izin kategori mereka ini nanti seperti apa ya. Nanti ada surat tertentu atau gimana, saya kurang tahu ya, kurang paham. Tapi kalau bagi saya, kalau memang teman-teman izin, saya tulis di sini izin. Tapi begitu nanti saya laporkan ke pihak akademik, saya nggak tahu mereka tetap menganggap itu hadir ataupun izin ya. Jadi seperti itu. Sekilas info ya. Oke. Berhubung ini udah anu ya. Jadi yang belum ada silahkan nanti kalau masuk di tengah-tengah juga. Di sini kan untuk absen pertama dan absen terakhir ya. Jadi nanti saya bikin 2 kategori. Oke, sekarang bagi teman-teman yang lagi online pakai laptop di rumahnya gitu, silahkan dibuka bukunya ya. Kita malam ini modul 6 ya, analisis mengenai dampak lingkungan. Awas ketiduran ya. Iya, salah sendiri kalau ketiduran ya. Soalnya saya ini lagi ngedongeng nih, pasti banyak yang tidur nanti. Maklum online gitu kan, kayak siaran radio gitu. Masih di radio 7,FM bersama saya Jenny, saya akan menemani malam-malam Anda untuk 2 jam ke depan ya. Satu penelpon telah masuk dari Mbak Nani ya, katanya titip salam untuk dan jauh di Mato ya. Jangan lupa Mams ya katanya. Waduh, oke ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, ya, selamat malam. Terima kasih untuk waktunya buat teman-teman semua ya. Malam ini kita akan belajar tentang analisis mengenai dampak lingkungan ya, atau teman-teman mungkin pernah sering dengar namanya AMDAL ya. Nah, di sini silahkan dibuka di modul 6 ya. Nah, berhubung kita ini ada berapa nih? Ada 9 bab ya. Mungkin kita fast aja gitu ya, cepat aja karena masih ada 2 bab sisa. Dan masih ada 3 bab ya, sorry, karena pertemuan kita pun tinggal 2 kali ya. Setelah ini nanti ada
online sekali lagi dan tatap muka sekali yang di Taipei nanti ya. Nah oke. AMDAL ini juga salah satu aspek ya yang harus diperhatikan juga oleh perusahaan ya. Karena biasanya kalau kita berbicara tentang CV kemudian PT yang berbadan hukum seperti itu, AMDAL ini sangat penting. Kenapa penting? Karena memang memang diatur dalam undang-undang ya. Sehingga karena sudah diatur di undang-undang, maka harus dipenuhi oleh setiap badan atau setiap usaha yang berbentuk atau yang berbadan hukum ya, seperti CV, kemudian UD. Kalau UD itu saya kurang begitu paham ya. Umumnya itu biasanya cuma CV dan PT. Tapi karena UD kan masuk kategori usaha dagang yang kecil-kecil itu, mereka nggak bisa untuk menghandle yang hitungannya untuk skala besar ya. Nah kemudian di sini juga bisa lihat di slide-nya juga atau di buku ya, peraturan pemerintah nomor 27 tahun 1999 nih, maka keberadaan tenaga ahli berbagai disiplin ilmu pengetahuan dalam studi kelayakan dirasakan menjadi penting ya, karena dibutuhkan untuk melakukan studi mengenai dampak lingkungan. Atau nih di sini juga disebutin untuk menganalisis AMDAL ini, pemilik proyek usaha tidak harus melakukannya sendiri, namun dapat menyerahkannya secara teknis kepada pihak yang memiliki kapasitas untuk itu ya. Ya ini udah jelas ya. Jadi kadang-kadang untuk analisis itu AMDAL tidak harus memang dari pihak yang berkecimpung. Kita bisa pakai jasa. Sekarang banyak sekali jasa-jasa yang menawarkan untuk pengaturan, untuk pembuatan ini AMDAL ini banyak ya. Bisa juga pakai jasa konsultasi dan lain sebagainya. Nah untuk modul 6 ini diharapkan ya, setelah belajar tentang AMDAL ini, paling tidak ya teman-teman bisalah menjelaskan pengertian eksternalitas proyek, kemudian manfaat dan perlunya AMDAL, kemudian tahap-tahap penyusunan AMDAL ya. Walaupun nanti juga balik ya siapa tahu nanti pengen buka CV, PT atau UD gitu kan, paling tidak kalau cerita tentang AMDAL gitu kan, pahamlah sedikit-sedikit gitu ya. Oke. Di sini yang pertama, di sini ada eksternalitas dan hakikat AMDAL. Ya, eksternalitas dan hakikat AMDAL. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya ya, aspek lingkungan hidup itu perlu dinilai kelayakannya melalui AMDAL, analisis dampak lingkungan. Namun sebelumnya perlu dijelaskan terlebih dahulu tentang pengertian eksternalitas dan kaitannya dengan AMDAL nih. Di sini eksternalitas ini di sini dijelasin bahwa proyek yang sifatnya besar dan terkait dengan masalah sosial ekonomi umumnya memunculkan masalah eksternality. Eksternalitas muncul dalam bentuk produk ikutan atau sampingan by produk. Eksternalitas menunjukkan suatu produk mungkin spesifik yang mempunyai karakteristik sebagai berikutnya. Jadi jelas ya kalau misalnya untuk AMDAL ini untuk kategori perusahaan, biasanya untuk memang perusahaan-perusahaan yang umumnya kalau teman-teman mungkin daerah Jawa itu seperti pabrik ya, yang berbentuk PT yang bisa menimbulkan dampak eksternal lingkungan sekitarnya. Di sini ada beberapa karakteristik ya. Yang pertama, tidak dengan sengaja diciptakan sponsor proyek tersebut perusahaan, tetapi timbul karena kegiatan ekonomi yang sah. Maksudnya gini, jadi biasanya mungkin ya dampak lingkungan itu terjadi bukan karena memang disengaja ya, bukan disengaja dalam artian dampak lingkungan itu terjadi karena dampak yang ditimbulkan dari hasil proses pekerjaan mereka ya. Saya kasih contoh ya, saya di tempat saya juga kebetulan bapak saya itu punya CV namanya CV tapi untuk pengurusan nama itu pengurusan penjualan barang limbah ya, barang-barang bekas seperti tembaga. Pokoknya saingan saya tuh orang Madura ya, karena orang Madura di tempat saya juga banyak, mereka juga punya tempat untuk jual-jual barang bekas gitu ya, terima jual beli barang bekas. Nah kebetulan mereka itu saingan saya. Nah kalau di tempat saya itu waktu pengurusan AMDAL ini memang penting sekali ya, karena setiap proses kita ya. Waalaikumsalam Suma, silahkan masuk ya. Kalau di tempat saya itu memang penting sekali karena waktu proses kita ngarungin barang-barangnya, kemudian tiba-tiba yang hal-hal lain, kemudian itu kita kan pakai truk tuh. Nah
Truk itu kadang-kadang kalau dia jalan gitu karena mungkin muatannya terlalu berat, untuk jalan-jalan yang semanisasi yang biasa dilewati yang di daerah sekitar tuh kadang-kadang kan rusak ya dibuatnya itu ya. Kadang-kadang juga kalau misalnya lagi hujan gitu, air yang lewat dari tempat saya itu kalau dia ke sebelah lain itu dia itu udah bentuknya kayak minyak gitu loh, bau-bau apa gitu ya. Nah itu karena barang bekas itu dan itu tidak disengaja ya, tidak disengaja dalam artian itu memang bukan dibuat karena emang kegiatan ekonominya memang seperti itu. Nah jadi terjadilah itu. Kemudian ini di luar kendali mereka yang terkena dampak, entah dampak yang menguntungkan ataupun merugikan. Maksudnya di luar kendali mereka yang terkena dampak juga ya, dalam artian mereka juga baik dari segi positif atau negatifnya ya ditinjau dari sananya, dari dampak lingkungan itu bisa saja mereka memang lagi nggak ada niat juga buat sengaja untuk menimbulkan isu tentang dampak lingkungan ini. Jadi itu bisa terjadi memang natural ya, terjadi bisa. Nah, terjadi natural dalam artian di sini mungkin bisa saja itu yang negatif maupun positif. Nah, tergantung dampak yang terjadi nantinya di sana. Kemudian yang ketiga di sini tidak diperdagangkan, antisipasi eksternalitas yang tidak tepat berdampak cukup signifikan pada ekosistem atau lingkungan. Maksudnya tidak diperdagangkan ya, namanya juga limbah ya, atau misalnya dampak-dampak yang terjadi dari proses operasi mereka ya. Nah, jadi itu juga tidak ini nomor 3 ini masih related sama yang nomor 1 ya. Itu memang tidak disengaja ya. Tapi itu juga tidak diperdagangkan, maksudnya seperti itu. Kemudian itu di sini oleh karena itu diperlukan suatu analisis yang mendalam terhadap kemungkinan munculnya eksternalitas dalam suatu proyek. Analisis ini salah satunya kita kenal dengan analisis dampak lingkungan AMDAL ya. Di sini hakikat AMDAL itu sendiri analisis untuk hakikat AMDAL sendiri ya, analisis lingkungan sudah dikembangkan oleh beberapa negara maju sejak tahun 1970. Tapi namanya dia agak beda ya kalau di luar. Yes, kita dengarnya ini Environment Impact Analysis ya, atau EAA ya. Jadi tujuan dan sasaran AMDAL adalah untuk menjamin suatu usaha atau kegiatan pembangunan layak lingkungan alami, binaan, kemudian sosial ekonomi dan budaya. Dalam artian sini jangan sampai perusahaan itu yang berdiri di lingkungan, entah itu di lingkungan warga maupun di lingkungan jauh dari lingkungan warga, atau bisa merusak ekosistem yang ada di situ, kemudian juga bisa merugikan masyarakat yang ada di situ ya. Makanya banyak sekali sekarang perusahaan itu kalau dia buka itu usaha itu kalau khususnya di Indonesia ini ya, untuk dapatkan AMDAL ini banyak cara yang mereka lakukan ya. Kadang-kadang baik yang positif maupun negatif juga sering terjadi. Kalau yang positif ini mungkin teman-teman bisa pernah dengar gini, biasanya mereka itu akan utus seperti ketua RT gitu ya, atau enggak tokoh-tokoh masyarakat untuk bantu proses perizinan AMDAL bagi warga sekitar ya, karena AMDAL sendiri harus disetujui oleh masyarakat sekitar ya. Akhirnya mungkin dia suntik dana berapa gitu untuk masyarakat sekitar, untuk RT tadi, supaya dia bisa untuk RT tadi atau tokoh masyarakat sekitar untuk memberikan izin dari AMDAL ini ya, untuk masyarakat bisa memberikan izin. Tetapi kadang-kadang ada juga memang perusahaan itu kalau dia berdiri di situ, mungkin warga akan terbantukan, bisa saja mungkin membuka lapangan pekerjaan, kemudian kalau dilihat jenis perusahaannya juga tidak merugikan lingkungan sekitar, sehingga akhirnya pun mereka terbantu. Kemudian di sini juga tujuan dan sasaran AMDAL. Mana ini? Oke. Tujuan dan sasaran AMDAL adalah untuk menjamin suatu usaha ekonomi kegiatan pembangunan lingkungan alami yang tadi ya. Kemudian di sini ada alasan diperlukannya AMDAL dalam suatu studi kelayakan adalah kalau alasannya udah jelas ya. Yang pertama memang karena udah diatur dalam undang-undang. Jadi karena sudah diatur undang-undang, maaf Pak telat sinyal, nggak apa-apa, silahkan masuk.
karena memang sudah diatur dalam undang-undang, nah harus dipatuhi oleh setiap badan atau PT yang memang baru untuk pembukaan usaha mereka. Yang kedua, AMDAL harus dilakukan agar kualitas lingkungan tidak rusak dengan adanya proyek-proyeknya. Jadi secara tidak langsung ya, secara langsung maupun tidak langsung, memang AMDAL ini sangat penting sekali ya. Banyak sekali beberapa perusahaan itu selalu menimbulkan dampak yang negatif bagi lingkungan sekitar ya. Saya kasih contoh, di tempat saya itu banyak sekali, kalau mungkin teman-teman pernah baca di koran atau di media ya. Jadi di tempat saya itu banyak sekali memang perusahaan-perusahaan itu setelah mereka beroperasi banyak sekali kerusakan yang terjadi bagi lingkungan sekitar. Entah dia melakukan penebangan pohon sembarangan, kemudian dia bakar hutan ya, bakar sawit gitu kan. Nah padahal ya, saya juga nggak tahu bagaimana sih cara mereka bisa dapat analisis izin AMDALnya itu ya. Padahal kadang-kadang mereka melakukan hal-hal yang memang tidak sepatutnya dilakukan ya, merusak ekosistem sekitar. Kalau teman-teman baca atau nonton TV, banyak sekali daerah Kalimantan tuh orang hutan yang ditembak kemudian dibakar ya, karena menganggap mengganggu perusahaan. Padahal sejatinya memang perusahaan itu yang tidak peduli sama lingkungan sekitar ya. Saya kasih contoh dulu waktu kebakaran hutan juga, waktu kebakaran sawit, sebenarnya yang dibakar itu bukan hutannya, tapi yang dibakar itu sawit, karena memang sawit itu maksimal umurnya kan 25 tahun. Nah, padahal jelas sekali ya peraturannya itu nggak boleh ada pembakaran ya. Tapi karena saya kurang tahu, entah mereka patuh hukum atau memang orang-orang yang memang nyeleneh ya, kalau mungkin bahasa Jawanya gitu, nyeleneh kan ya. Nah, akhirnya pembakaran hutan itu menimbulkan dampak yang signifikan sekali bagi ekosistem sekitar, kemudian juga bagi lingkungan sekitar, karena banyak mengganggu. Bahkan orang yang di luar negeri kayak di Malaysia yang dekat sama kami pun, di Malaysia dan Singapura sekitarnya juga sampai ngeluh karena dampak lingkungan itu ya. Nah itulah kenapa AMDAL ini pun jadi sangat penting ya. Harusnya karena dari awal memang harus sudah diperhatikan bagi perusahaan untuk pembukaan usaha baru mereka. Kemudian di sini juga nih ada beberapa peran AMDAL ya. Yang pertama nih, peran AMDAL dalam pengelolaan lingkungan, kemudian peran AMDAL dalam pengelolaan proyek. AMDAL sebagai dokumen penting. Nih, kalau yang lingkungan ini teman-teman bisa lihat di bukunya sini ya. Di sini dijelasin bahwa pengelolaan lingkungan baru dapat dilakukan apabila telah disusun rencana pengelolaan lingkungan yang sebelumnya telah diketahui dulu dampak lingkungan yang akan timbul sebagai akibat dari proyek yang akan dibangun. Nah, dalam ini yang saya bilang tadi ya, dalam kenyataannya itu banyak sekali perusahaan itu memang selalu mengabaikan yang seperti ini ya. Makanya sekarang mereka mengakalinya ini pakai yang CRM itu ya, yang Customer Relationship Management itu. Akhirnya kadang-kadang mereka buka kalau di tempat saya itu penghijauan tuh mulai go green tuh udah mulai diberlakukan ya, karena memang dari AMDAL ini sendiri mereka udah lalai sebelumnya. Nah untuk sebagai bentuk permintaan maaf mereka, biasanya mereka akan buka kegiatan-kegiatan sosial, charity event untuk lingkungan sekitar, kemudian dia penanaman ulang dan lain sebagainya. Nah, kalau peran AMDAL dalam pengelolaan proyek, AMDAL merupakan salah satu studi kelayakan lingkungan yang disyaratkan untuk mendapatkan perizinan ya. Ini seperti yang kurang lebih yang dari undang-undang tadi ya, karena memang sudah diatur dalam undang-undang, sehingga kalau kita mau buka proyek itu harus mendapatkan izin AMDALnya dulu. Selain aspek-aspek studi kelayakan yang lain seperti aspek teknis, ekonomi, seharusnya AMDAL itu dilakukan bersama-sama, di mana masing-masing aspek itu dapat memberikan masukan bagi aspek-aspek lainnya, sehingga akan dihasilkan suatu penilaian optimal terhadap proyeknya. Biasanya untuk penilaian proyek di sini mereka tuh satu paket ya, baik analisis. Kalau untuk analisis keuangan dan lain teknik itu masih lebih ke internal ya. Artinya setelah mereka dapatkan itu, nanti keputusan akhirnya mereka sendiri yang menentukan ya, mau tetap dibangun atau tidak ya. Tapi kalau misalnya untuk AMDAL ini, mereka harus benar-benar lebih teliti ya, karena ini berhubungan internal mereka dan juga eksternalnya. Jadi karena untuk dapatkan izinnya kan dapatnya dari luar ya, dari instansi pemerintah, sehingga memang agak-agak sulit ya kalau buat AMDAL ini. Tapi
biasanya perusahaan itu dia pakai jasa konsultasi maupun jasa-jasa lain yang memang untuk pengurusan AMDAL. Kalau saya dulu, kalau nggak salah dulu saya pernah, waktu saya bikin ini, saya di tempat saya itu kebetulan saya bikin CV, namanya CV Anissa. Jadi di sana itu karena kebetulan bapak saya itu kan dia PNS ya, jadi PNS tuh nggak boleh buka CV. Akhirnya CV-nya itu atas nama saya, sehingga waktu pengurusan itu kan butuh tanda tangan dan lain sebagainya. Nah, yang ngurusin ininya ini apa, AMDALnya ini orang sana, dari kantor sana. Jadi kita dulu tinggal, namanya juga di Indonesia ya, mungkin teman-teman udah paham ya, nggak ada uang tuh lambat sekali pengurusannya. Tapi kalau ada uang, tutup mata, bangun melek dikit udah jadi gitu. Nah, dulu pun saya begitu. Jadi saya karena nggak mau repot bolak-balik nggak jelas gitu ya, akhirnya bayar dari petugas sana, kemudian dia bantu, seminggu udah jadi. Gila ya, cepat kali gitu. Kemudian yang ketiga di sini ada AMDAL sebagai dokumen penting. Nah, laporan AMDAL itu merupakan dokumen penting sebagai sumber informasi yang rinci. Kalau saya dulu bayarnya untuk petugasnya, kalau untuk bayar keseluruhan AMDALnya saya nggak tahu ya, karena itu bapak saya yang ngurus dulu ya. Tapi kalau untuk bayar orangnya itu kalau nggak salah dulu 2 juta aja, karena masih pacaran, masih kecil ya, karena itu cuma CV yang untuk barang-barang bekas tuh dulu 2 juta aja. Itu udah lama dulu, mungkin tahun 2005 ya. Laporan AMDAL ini merupakan, ini AMDAL sebagai dokumen penting. Dokumen penting sebagai sumber informasi yang rinci mengenai keadaan lingkungan pada waktu penelitian proyek dan gambaran keadaan lingkungan di masa yang akan datang. Nah, jadi dokumen ini juga penting ya, karena memang ini sebagai analisis bagi baik bagi perusahaan, kemudian juga baik bagi pihak dari pemerintah. Nah, di sini ada pasal-pasal ya. Ada pasal 2 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah RI nomor 27 tahun 1999 disebutkan bahwa analisis mengenai dampak lingkungan merupakan komponen dalam studi kelayakan suatu rencana kegiatan. Hasilnya digunakan sebagai bahan perencanaan pembangunan wilayah. Kemudian pada pasal 22 disebutkan lebih lanjut bahwa apabila analisis dampak lingkungan menyimpulkan bahwa dampak negatif yang tidak dapat ditanggulangi berdasarkan ilmu dan teknologi lebih besar dibandingkan dengan dampak positifnya, maka instansi yang bertanggung jawab memutuskan wajib menolak rencana kegiatan yang bersangkutan. Teorinya memang seperti ini, tapi praktek lapangannya kan kadang-kadang juga nggak semua ya. Mungkin kadang-kadang juga walaupun udah diketahui negatifnya, bahkan bisa dibayar juga untuk mendapatkan perizinannya seperti ini. Itu umum ya, karena kita mungkin bekas jajahannya Belanda ya. Belanda ini kan sukanya nyogok ya. Akhirnya jadi tradisi. Mungkin teman-teman pernah dengar juga yang di Sidoarjo itu ya, lumpur lapindo itu. Nah, itu juga dampak dari AMDAL ini. Tapi itu sudah berjalan ya. Nah, kalau dulu pernah kasusnya itu, saya juga kan ngikuti itu perkembangannya ya, di Sidoarjo yang sekarang udah habis tuh berapa puluh kecamatan tuh ya. Nah, kan itu punya Abu Rijal Bakri ya. Nah, tapi waktu itu warga sekitar nuntut untuk penggantian rugi atas rumah mereka, lingkungan mereka yang udah ketutup sama lumpur itu, karena memang udah nggak bisa diakalin lagi, lumpur itu selalu keluar ya. Nah, akhirnya si Abu Rijal ini dia bikin kebijakan ya, dia coba usulkan ke Menteri Keuangan, dulu masih zamannya si Sri Mulyani ya. Nah, diusulkanlah ke Sri Mulyani itu, kalau misalnya dampak atau kerusakan lingkungan yang terjadi di Sidoarjo itu dijadikan sebagai musibah nasional. Jadi kalau namanya musibah nasional, artinya musibah itu setengahnya ditanggung oleh pemerintah. Nah, ditanggung pemerintah. Nah, tetapi pada saat itu si menteri itu dia nggak setujuin ya, karena si Sri Mulyani itu menganggap bahwa musibah itu terjadi murni kecelakaan dari perusahaan. Jadi semua kerugian itu harus ditanggung oleh perusahaan dari Abu Rijal Bakri. Saya kurang paham itu, nanti entah karena politik atau dan lain sebagainya gitu kan, tiba-tiba sejak kejadian itu, mungkin karena pengaruh politik dan lain-lainnya, akhirnya Sri Mulyani itu kalah. Nah, sehingga karena dia kalah itu dia pindah jadi keluar sana, jadi deputi Bank Dunia ya, pindah malah jabatannya makin bagus ya. Nah,
waktu dia udah diganti saya lupa siapa yang ganti dulu itu. Nah pas sudah dia yang ganti, akhirnya dijadikanlah itu sebagai bencana nasional. Akhirnya Abu Rizal Bakri bisa hemat uang lagi kan, harusnya uangnya dipakai untuk ganti rugi semua yang korban Sidoarjo, malah di setengahnya. Akhirnya mereka hanya bayar untuk setengahnya, sisanya diambil alih oleh negara. Tapi saya nggak tahu tuh sampai sekarang kelanjutannya udah seperti apa. Oke, di sini ada landasan hukum AMDAL. Di sini ada peraturan-peraturan yang berlaku secara internasional mengenai AMDAL dapat berupa deklarasi atau perjanjian-perjanjian bilateral maupun multilateral. Tahu kan, bilateral ini kan yang lebih dari satu ya. Kemudian kalau ada perjanjian bilateral ini ada 2 negara, kalau multilateral ini yang lebih dari 2 negara. Nah, sebagai contoh adalah deklarasi Stockholm yang disebut Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment oleh semua negara anggota PBB pada tahun 1972. Kemudian ada peraturan pemerintah 51 tahun 1993 tentang AMDAL. Jadi ini teman-teman bisa lihat aja lah di Google juga bisa dilihat. Kemudian di sini ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang lingkungan hidup, ini yang revisi ya. Hasil revisi dari peraturan sebelumnya. Kemudian peraturan pemerintah tahun nomor 27 tahun 1999 ditindaklanjuti oleh surat keputusan Menteri Negara Lingkungan Kerja mengenai jenis usaha atau kegiatan yang wajib. Ini salah. Ini wajib ya, wajib dilengkapi dengan AMDAL. Nah, ini landasan-landasan hukum. Jadi kalau teman-teman pengen lihat secara detail, bisa dilihat di internet tuh banyak sekali ya tentang AMDAL ini. Kemudian pelaksanaan AMDAL ya. Pihak-pihak terkait dalam proses pelaksanaan AMDAL ya. Ini ada banyak pihak yang terkait nih. Ada 3 ini ya. Yang pertama di sini pemerintah yang ingin memastikan keterselenggaranya pembangunan yang berkelanjutan dan tidak mengorbankan lingkungan. Yang kedua, pengusaha atau sponsor yang untuk selanjutnya disebut sebagai pemrakarsa atau proponan ya, yang ingin memastikan rencana usaha atau kegiatan dapat beroperasi karena layak lingkungan. Yang kemudian masyarakat sebagai kelompok yang berpengaruh langsung dengan keberadaan proyek. Ini udah jelas sekali ya. 3 komponen ini memang penting ya. Tapi pada dasarnya untuk 1 dan 3 ini mereka sebagai kontrol pengawasan ya. Jadi sebenarnya teman-teman ini kalau yang tinggal di daerah Jawa mungkin yang di dalam-dalam yang dia di sekitar lingkungannya itu ada perusahaan atau pabrik dan lain sebagainya, mereka bisa sebagai controller atau pengawas ya. Jadi bisa dilihat lah kalau perusahaan itu tidak merugikan bisa. Assalamualaikum Bapak, mohon maaf telah datangnya kerja malam. Ya nggak apa-apa. Waalaikumsalam, silakan masuk ya. Nah, jadi kalau misalnya di desa-desa atau di mana-mana gitu ada perusahaan, teman-teman di sini bisa, karena udah paham ya sekarang ya, sudah tahulah kalau perusahaan itu dia tidak memperhatikan lingkungan, entah dia karena operasinya atau dampak limbah yang dihasilkan, teman-teman bisa sebagai pengawas. Nah, jadi bisa dilaporin ke mana? Saya lupa ini. Bentar ya, saya Pertamina. Nah, kalau Pertamina ini kan punya negara ya. Kalau ngawasin Pertamina ini susah ya, Mbak, karena agak ribet ya. Warga sekitar pada komplain karena asapnya yang tebal ya. Pertamina asap yang tebal. Wah, sama. Ini juga kejadian di tempat saya juga gitu. Jadi perusahaan minyak itu mereka komplainnya itu di asapnya yang tebal. Itu bisa sih sebenarnya diproses ya. Nanti dicari cara tengahnya seperti apa. Tapi pada dasarnya kalau pelaksanaan AMDAL sendiri, pemerintah dan masyarakat itu sebagai pengawasan ya. Mereka bisa mengontrol semua operasi dari kegiatan perusahaan itu, entah dari limbahnya yang tidak mereka kelola dengan baik, ataupun juga operasi perusahaan mereka emang ugal-ugalan ya. Ugal-ugalan dalam artian bisa menghasilkan limbah, baik yang disengaja maupun tidak sengaja juga itu masuk dalam kategori pengawasan atau pelaksanaan AMDAL ya. Bisa dilakukan. Kemudian pihak-pihak yang terlibat langsung dalam studi AMDAL. Yang pertama proponen atau
pengusaha langsung juga bisa, yang kemudian ada konsultan, kemudian ada instansi penanggung jawab penilai AMDAL atau komisi AMDAL ya. Ini bisa dilihat di sini ya. Proponen dan pemakasa, kemudian konsultasi, kemudian di sini juga ada waktu pelaksanaan AMDAL. Jadi maksudnya di sini perusahaan konsultan ya. Konsultan ini biasanya sebagai tempat untuk konsultasi doang ya biasanya. Tapi kadang-kadang juga ada konsultan yang berperan sebagai pelaksanaan ya. Maksudnya pembuatan studi kelayakan juga mereka bisa. Jadi kita cuma bisa ngasihkan uang dulu sama dia gitu kan, bayar, kemudian mereka yang akan coba bantu lobby dan nego-nego sekalinya dan sebagainya ya. Kemudian ada penanggung jawab, juga ada penilai. Nah, penilai ini nanti yang akan ngasih keputusan apakah punya kita itu layak atau tidak. Kalau di tempat saya dulu tuh di kantor wali kota ya, cuman kan kebetulan di tempat saya itu kantor wali kota untuk instansi-instansi mereka satu tempat ya, atau maksudnya satu pintu, artinya semua instansi itu ada di situ. Nah, saya lupa nama instansinya apa ya untuk komisi AMDAL ini ya. Nanti saya cari lagi lah. Kemudian waktu pelaksanaan AMDAL ya. Di sini juga udah jelas ya, bisa lihat ya. Waktu pelaksanaan AMDAL di sini ya, sebagai bagian dari studi kelayakan suatu rencana usaha atau kegiatan, maka studi AMDAL seharusnya dimulai pada saat perencanaan usaha atau kegiatan. Ini udah jelas ya. Untuk pelaksanaan AMDAL ini dilakukan sebelum perusahaan itu didirikan. Dalam artian kalau kita baru mau bikin usaha baru gitu ya. Nah, itu AMDAL-nya harus dibuat dulu ya. Sudah dapat izin dulu baru bisa diteruskan untuk pembangunan. Di sini juga ini ada prosesnya ya. Mengidentifikasi rencana proyek, mengidentifikasi rona lingkungan, membandingkan besaran rencana dan kondisi. Kemudian ada evaluasi dampak. Oh ini benar ini. Nah ini penanggung jawab pelaksanaan AMDAL. Secara umum tanggung jawab koordinasi proses pelaksanaan AMDAL berada pada Bapedal, menyediakan informasi berupa pedoman pelaksanaan studi AMDAL dan melaksanakan tugas pengawasan. Bapedal sini Badan Pengendalian Dampak Lingkungan. Nah, Bapedal ini menyediakan informasi berupa pedoman, kemudian pedoman AMDAL dan melaksanakan tugas pengawasan pelaksanaannya. Kewenangan untuk menilai dokumen dan tata laksana AMDAL proyek itu berada pada institusi sektoral di tingkat pusat, komisi pusat dan pemerintah daerah. Kalau daerah, kalau di tempat saya ini di kantor wali kota ada. Jadi ya di situ satu pintu udah di situ semua instansinya terkumpul. Jadi enak sekali kalau dicari. Kalau pusatnya di sini ini Menteri Kepala Instansi Sektoral Komisi Daerah Gubernur. Kemudian di sini diketuai oleh Sekjen, Eselon 1, Ketua Bapeda dan wakil-wakil lain dan lain sebagainya, bisa dilihat langsung ya. Kemudian proses penapisan kegiatan. Ya, proses penapisan kegiatan atau usaha yang salah ini berarti. Yang wajib. Ini salah ya. Bukan jawab ya, tapi yang wajib ya. Yang wajib yang pertama ini ada jenis usaha atau kegiatan wajib AMDAL. Ya. Jenis usaha atau kegiatan yang wajib AMDAL adalah kegiatan-kegiatan berskala besar ya, kompleks, berbatasan langsung atau bisa mempengaruhi fungsi kawasan sensitif sehingga dapat menimbulkan dampak penting. Nah, ini biasanya untuk perusahaan-perusahaan yang memang berhubungan langsung dengan lingkungan sekitar dan ekosistem sekitar ya. Kalau saya kasih contoh, kalau di daerah mungkin di tempat saya itu ada perusahaan seperti perusahaan batu bara, kemudian perusahaan sawit, itu berhubungan sekali sama ekosistem lingkungan sekitar ya. Jadi perlu dilakukan AMDAL ini karena memang biasanya hasil kegiatan mereka itu entah dia ngambil batu bara dari dalam bawah bumi itu diambil semua gitu kan. Nah,
nggak ada reboisasi ataupun penutupan kembali lubang itu, akhirnya dibiarkan tergenang gitu, sehingga kadang-kadang kalau hujan deras itu udah jadi kolam tuh. Nah, tapi kalau kolam itu dipakai berenang gitu kan, banyak sekali orang meninggal di situ, terutama khususnya anak-anak, karena waktu mereka berenang di situ kakinya malah nancap ya, akhirnya agak ribet ya. Karena di bawah itu dia tuh lumpur, bentuknya lumpur. Nah, di sini ada banyak sekali nih, ada pengubahan bentuk lahan dan bentang alam, kemudian eksploitasi sumber daya alam nih. Proses dan kegiatan hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, proses kegiatan ini banyak sekali nih. Jadi, kemudian di sini prosedur penapisan. Nah, ada langkah-langkah penapisan usaha atau kegiatan wajib AMDAL. Nah, ini perhatikan daftar jenis usaha atau kegiatan wajib AMDAL dalam daftar keputusan Menteri Lingkungan Hidup. Kemudian jika usaha atau kegiatan tidak termasuk dalam daftar pada poin A, periksa kembali apakah rencana usaha atau kegiatan masuk dalam kriteria berikutnya. Ini prosedurnya ya. Kemudian jika usaha atau kegiatan tidak termasuk dalam kriteria pada poin A dan B namun masuk dalam kriteria berikutnya, yaitu dapat mengubah fungsi atau peruntukan kawasan lingkungan, maka rencana ini juga wajib AMDAL. Oke. Di sini ada juga jika usaha atau kegiatan masuk dalam kriteria berikutnya, yaitu berada dalam kawasan lindung yang telah berubah peruntukannya, maka rencana ini menjadi wajib AMDAL. Kemudian jika dalam proses penapisan usaha atau kegiatan wajib AMDAL terjadi keraguan, maka wewenang penetapan wajib AMDAL diserahkan pada Menteri Lingkungan Hidup yang mengeluarkan keputusan secara tertulis. Ini jelas juga ya. Kemudian jadi penetapan jenis studi AMDAL ya. Di sini juga berdasarkan peraturan pemerintah yang 51 tahun 1993 yang diperbaharui jadi 27 peraturan pemerintah nomor 27 tahun 1999 ini ditetapkan 4 jenis pendekatan studi AMDAL. Yang pertama dia ada untuk AMDAL proyek, kemudian AMDAL usaha atau kegiatan terpadu multisektor, kemudian ada AMDAL kawasan, AMDAL regional. Ini juga udah jelas ya. Di sini juga ada contoh-contohnya. Untuk yang AMDAL proyek itu untuk suatu rencana usaha atau kegiatan yang berada dalam wewenang satu instansi sektoral seperti AMDAL pabrik, tekstil. Kemudian usaha atau kegiatan terpadu multisektoral ini juga dijelasin ya, yaitu suatu rencana usaha atau kegiatan yang sifatnya terpadu terkait perencanaan, pengelolaan, dan proses produksinya. Contohnya ini untuk pabrik pulp dan paper yang didukung oleh HTI, PLTU, pelabuhan, kemudian jalan raya. Jenis AMDAL ini ditangani oleh Komisi AMDAL kegiatan terpadu yang dikoordinasi oleh Bapedal. Ini udah jelas juga ya. Kemudian ada regional. Ya, regional ini contohnya yang untuk pembangunan kota-kota baru. Sekarang kan memang udah banyak sekali ya kota-kota baru, apalagi terutama ini di tempat saya ya. Saya ngasih contoh banyak tuh di tempat saya karena memang tempat saya yang paling banyak bermasalah ya. Dulu Kalimantan Timur itu besar sekali ya, bahkan Tarakan, mungkin kalau teman-teman pernah dengar kota Tarakan, Tanjung Selor, kemudian Kabupaten Nunukan dan lainnya tuh itu masuk dalam kategori Kalimantan Timur ya. Semenjak perpecahan itu jadinya Kalimantan Utara, akhirnya dia udah kepecah. Itu juga kan baru ya, mungkin tahun 2012 atau 2013 kemarin ya. Nah, jadi kalau misalnya kita bikin usaha di sana itu butuh sekali ini AMDALnya karena rencana baru ini ya. Di sini juga dijelasin untuk suatu rencana usaha atau kegiatan dalam satu zona berencana pembangunan wilayah sesuai dengan rencana umum tata ruang daerah melibatkan wewenang lebih dari satu instansi. Kemudian di sini ada prosedur pelaksanaan AMDAL. Prosedur pelaksanaan AMDAL ini juga jelas ya. Isi dokumen dulu gitu kan. Nah, isi dokumen yang pertama nih. Nah, dokumennya itu terdiri 4 rangkaian hasil studi yang dilaksanakan secara berurutan nih, seperti dokumen kerangka acuan, analisis lingkungan atau biasa disebut KAMDAL, kemudian dokumen analisis dampak lingkungan yang selanjutnya disebut ANDAL, dokumen rencana pengelolaan lingkungan RKL, dokumen rencana lingkungan. Kemudian ada setelah itu prosedur selanjutnya adalah prosedur penilaian. Prosedur penilaian dokumen AMDAL ini dibagi lagi ya menjadi 2 pokok, seperti penilaian dokumen KANDAL dalam tahap pertama serta penilaian dokumen ANDAL RKL RPL dalam tahap kedua. Ini di sini dijelasin ada gambarnya nanti di sini. Kemudian
selanjutnya itu kita masuk ke mana ya, nih tanggung jawab pengawasan dan perizinan. Pihak yang bertanggung jawab dalam pengawasan pelaksanaan AMDAL adalah instansi yang secara teknis membidangi usaha atau kegiatan tersebut serta instansi yang berwenang untuk mengendalikan dampak lingkungan. Dalam hal ini adalah Bapedal. Ini udah jelas juga ya. Jadi kalau yang bertanggung jawab itu pihak instansi yang membidangi usaha tersebut ya, tergantung jenis usaha ya. Kemudian selanjutnya di sini ada peran serta masyarakat dan sistem pembinaan ya. Nah, masyarakat merupakan fokus studi AMDAL sehingga AMDAL bersifat terbuka untuk umum. Nah, sistem pembinaan ini biasanya juga dilakukan oleh instansi ya. Jadi kadang-kadang mungkin teman-teman pernah ikut di lingkungan sekitar, pernah diadain kegiatan-kegiatan untuk edukasi tentang AMDAL. Kadang-kadang ada nih pelatihan ini. Nah, kemudian di sini juga instansi wajib mengumumkan secara luas atau rencana usaha atau kegiatan yang membutuhkan studi AMDAL agar masyarakat luas dapat memberikan tanggapan yang disalurkan lewat komisi, terutama bagi masyarakat yang berkepentingan langsung dan keberadaan rencana tersebut. Instansi juga wajib membuka kesempatan perolehan informasi mengenai dokumen AMDAL kepada masyarakat umum kecuali kegiatan-kegiatan menyangkut rahasia negara. Ini juga udah jelas ya. Kemudian ada sistem pembinaan AMDAL di Indonesia. Nah, AMDAL di Indonesia dilaksanakan berbagai pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan AMDAL khusus untuk masyarakat. Wawasan pelaksanaan studi AMDAL bagi masyarakat luas diselenggarakan kursus AMDAL yang terdiri dari kursus-kursus yang ditujukan kepada nih. Di sini yang pertama ada kelompok masyarakat luas, kelompok sasaran calon penyusun AMDAL, calon penilai AMDAL. Kalau saya dulu pernah ini ikut pelatihan ini sekali ya. Kebetulan nih diadakannya di kelurahan dulu kalau saya dulu ikut nih. Jadi sehari itu kami dikasih pemaparan tentang AMDAL oleh, kalau dulu ini orang pusat ya, dari lembaga pemerintah. Mereka ngasih jelasin tentang AMDAL dan lain sebagainya di kelurahan. Itu udah lama sekali dulu. Kemudian di sini ada lampiran ini. Di modul 6 ini ada lampiran juga ya. Di sini banyak sekali lampiran bidang-bidang. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri ya. Ada kalau untuk bidang pertanahan, kemudian ada bidang pertanian. Tergantung daripada jenis usahanya nanti ya. Bisa dilihat di sini. Ini juga bisa didapat dari Google juga. Ada ini tersedia. Bidang teknologi, satelit dan lain sebagainya. Banyak nih lampirannya. Kalau yang sekarang lagi online pakai handphone. Dan di sini juga dijelasin, yang lagi online pakai laptop ya. Dan bawa buku pastinya. Nah, di sini ada peraturan-peraturan Republik Indonesia. Nah, ini kalau tadi kan kita udah cerita tentang nomor-nomornya ya. Nah, di sini dijelasin isinya secara detail ya. Jadi teman-teman bisa lihat nih. Banyak sekali poin yang dijelaskan dalam AMDAL ini ya. Di sini babnya juga lumayan ya, ada berapa bab nih? Bab 2, ada 2 bab, kemudian bab ya, ada 3. Ini di sini tentang AMDAL semua. Ini ya. Banyak lampirannya nih. Jadi kalau teman-teman siapa tahu nanti pengen balik gitu, pengen buka usaha ya, yang kalau usahanya itu berhubungan sama lingkungan dan khususnya berbadan atau berbadan hukum dan lain sebagainya, nah itu juga penting ya. Oke ya, sepertinya udah habis nih, sisa modul 7 ya. Oke, saya buka diskusi lagi nih. Kebetulan ini untuk yang AMDAL ini materinya nggak begitu banyak ya. Jadi teman-teman silahkan kalau ada yang bertanya, silahkan bertanya. Mungkin untuk malam ini kita nggak sampai full ya, paling mungkin setengah 12 sudah habis lah.
Saya buka sesi tanya jawab lah setengah jam ya. Silahkan teman-teman yang pengen bertanya nih, Mbak Haryati ya. Silahkan tanya Mbak Julita dan sebagainya ya. Untuk nilai ya, nanti saya kasih tahu lah nanti saya postkan di Facebook ya. Tenang aja lah, nilainya aman lah. Mbak Eka silakan, Mbak Eka nih lagi typing. Eka Apriani is typing a message. Iya, Amdal ini nggak ada rumus-rumusnya Mbak, jadi enak aja dia. Masih oke lah, bisa dibaca ya, oke. Sebenarnya kalau untuk belajar studi kelayakan ini kan yang pakai rumus itu cuma aspek keuangan ya. Tapi kan aspek keuangan banyak sekarang di aspek keuangan itu udah pakai konsultan. Jadi karena ini kan berbicaranya untuk perusahaan skala besar ya. Nah itu berhubungan dari manajemen sendiri, mereka tuh udah pakai konsultan yang memang udah terpercaya, lembaga-lembaga tertentu ya. Jadi kalau kita nih yang kecil-kecil ini yang punya usaha-usaha kecil, aspek keuangan nggak begitu apa ya, nggak begitu detail lah belajarnya gitu, makanya lewat-lewat aja. Ini Pak Suma mana nih? Pak Suma tadi hilang orangnya, kerja ya. Wah, Suma is typing. Suma ngumpul tugasan telat ya. Jadi Suma itu kesepakatannya kemarin itu 21 titik PM malam gitu kan, ada keterangan ya. Nah, tapi di sini report yang saya dapat Suma itu ngumpul tugasnya 21 titik 11. Nah, lewat 11 menit. Jadi ya dapat skornya minimum, sama kayak Mbak Sumarti tadi itu. Mbak Sumarti malah belum ngumpul nih. Jadi pulang kerja ya Pak. Oh, oke. Gak apa-apa ya. Udah kena ya. Oke. Bangun. Oke, siapa lagi nih yang mau bertanya nih? Mbak Eka, Mbak Haryanti, kemudian siapa lagi nih? Mbak Dwi Rahmawati ya. Nyimak Mas. Wes habis ini ya siaran radionya, tinggal kita buka sesi diskusi. Siapa tahu teman-teman Bali ini udah jadi pengusaha semua ya. Biasa tugas tutor akhir jam 24.00. Nah, itu dia bedanya dia Pak Suma. Karena kalau saya biasa kalau kasih tugas itu misalnya 1 minggu ya, saya kasih itu ada jamnya, misalnya yang saya kasih kemarin itu 21.00 gitu. Nah itu udah jadi patokannya. Jadi misalnya nanti ini pelajaran ya, kalau misalnya nanti ada tugas lagi kan kebetulan ada 3 ya nanti ya. Nah kalau bisa mungkin sehari sebelumnya waktu saya ngasih tugas gitu kan, kalau misalnya ada kesempatan silahkan dikerjain. Jadi nanti bisa langsung dikirim. Jadi kalau udah selesai itu nggak usah nunggu yang lain-lain dulu, langsung kirim aja gitu ya.
bikin perakitan barang-barang elektronik tapi industrinya home. Wah, sekarang kalau untuk rakit-rakit barang tuh udah pakai izin dia, Mbak. Pernah dengar nggak kasus yang di TV dulu, anak kecil yang bisa ngerakit TV itu, dia ngerakit TV kemudian ditangkap. Sebenarnya tadi udah selesai Pak, gara-gara masak mie dulu lupa kiriman. Itu dia. Jadi kalau misalnya ngerakit itu asal misalnya gini, Mbak Ariati ya, Mbak Arianti. Kalau misalnya ngerakit ya, berarti memang harus punya apa ya? Saya nggak bisa nggak begitu yakin ini pakai izin atau enggak ya. Tapi kalau based on daripada pengalaman ya, dulu pernah kejadian yang anak kecil itu dia ngerakit TV tapi dia pakai merek lain ya. Jadi mereknya itu misalnya dia bikin TV ini ngambil bahan-bahannya dari merek yang sudah ada gitu, kemudian dikombinasikan sama dia, akhirnya jadi ya. Nah, itu yang nggak boleh. Nah, karena dia nggak ada izin resmi ya, karena bukan tenaga ahli memang yang untuk buat itu. Tapi kalau untuk misalnya di rumah bikin home industry rakit-rakit kayak gitu ya, saya nggak bisa bilang itu pakai izin atau enggak ya, tapi sepertinya kalau bisa pakai aja ya. Entah, kalau izin berarti kan harus bentuk apa ya, maksud izinnya itu sebenarnya izin kalau misalnya kita pakai UD atau CV ya, UD, CV, PT gitu. Tapi kalau untuk usaha perseorangan itu nggak pakai izin ya, kayak warung-warung makan, kemudian itu yang pale-pale segala itu. Tapi kalau untuk elektronik usahakanlah ada ya, minimal UD itu murah dia. Kalau UD pengurusannya juga lebih mudah ya, jadi dia modelnya usaha dagang gitu aja. Sebenarnya tadi udah selesai Pak, gara-gara masak kena ayam. Kalau ribuan apa pakai izin ya? Oh, pakai itu ribuan, karena jangan sampai nanti pakai notaris gitu ya. Saya nggak begitu Bu, kalau masalah notaris ini nggak begitu ya kemarin ya, karena pengalaman saya itu kemarin saya cuma terlibat dalam AMDAL aja, jadi masalah notaris enggak. Saya rasa kurang begitu paham ya. Nanti bisa dilihat lah di internet itu ada prosedur pembuatan untuk UD itu. Karena ayam kalau dibuat pakai ya, kalau saya nyaranin kalau mau bikin yang kayak gitu harus pakai. Kenapa gitu? Karena kalau misalnya dia itu apa ya, istilahnya itu merusak lingkungan sekitar, entah ada warga yang merasa keberatan gitu ya, karena mengganggu dan lain sebagainya, kalau dilaporin itu ribet nanti, malah usahanya ditutup, malah akhirnya kan udah kasihan, udah berjalan gitu. Nih kalau pengen usaha buka aja, minimal ambil yang paling rendah lah, yang UD itu yang kecil-kecil, paling enggak dia resmi lah, secara hukum juga legalitasnya ada. Wah, ini semua ini tanda-tanda dia nih. Pengen buka itu ya. Ini baru pengen buka atau udah punya ini? Semua ini udah punya ini ternak ayam nih, ribuan nih ya.
kerasnya gimana nih, ganti ya? Ini pakai keras lab kan? Kira tadi sedikit aja ya, ternyata banyak orang nanya, masa baca udah. Udah jadi nggak niat aku baca kalau banyak. Tadi aku udah semangat pengen baca itu. Wah udah sih, tapi banyak, tapi nggak banyak, paling kalau ada pesanan. Ngerakitnya ini apa ini Mbak Haryati? Wah bagus tuh, buka aja kalau, yang penting tuh punya keberanian dulu ya. Apalagi sekarang udah sistem, kalau pengalaman ya teman-teman saya banyak kan kesulitannya kalau yang ternak tuh ya itu apa, kesulitannya itu nyari vaksin itu. Jadi kadang-kadang kan kalau sudah satu mati, kadang-kadang bisa mati semua tuh kalau nggak divaksin vaksin terus. Nah itu yang susah tuh. TV, radio, speaker aktif dan lain-lain. Flu burung, nah ya flu burung tuh di sini juga lagi rame itu kan. Nggak beli ayam ya. Radio, speaker, wah ini yang ngerakit siapa nih, suaminya atau Mbak Mbak Aryati sendiri? Oh mantap tuh. Sebenarnya kalau masalah yang boleh atau enggak tadi ya, ini nggak bisa bilang itu boleh atau enggak, tapi kalau misalnya bisa bikin aja langsung sendiri, dilegalitaskan aja supaya enak ya. Jadi kalau ada apa-apa ke depannya itu bisa diatasi dengan mudah. Tapi bikinnya di mana nih, di Indo atau di sini? Oh di Indo, berarti ini yang kerja kerja di sini nih LDR semua ya, habis uangnya cuma buat beli paket sama pulsa ya. Kalau winter tuh pada meluk meluk guling semua. Ini si Yu siapa tadi, Eka siapa ini, Dewi Yuliana ini ya, ini yang orang Lampung itu ya. Hmm. Soalnya dia ini kalau di tempat saya terdaftar hadirnya baru berapa ini ya, satu dua tiga, yang nggak hadirnya banyak ya. Kalau yang untuk pertemuan pertemuan apa tetap muka ya, itu emang bener ya, karena memang nggak bisa ya. Tapi kalau yang online ini baru berapa ini, baru dua kali kayaknya. Yang masuk udah 9 orang loh.
Jadi yang nggak ada ini cuma ini, siapa ini, si Prihatin mana nih? Sumarti tadi katanya izin. Pak Sumarti, kalau yang tatap muka itu emang cuma berapa nih, saya hitungin ya, 1 2 3 4 5 6. Tatap muka 6 orang. Kalau yang hadir online ini malam ini nggak tahu nih ya nanti akhirnya gimana, baru berapa ini. Mbak Sumarti ini izin, Mbak Sumarti 2 kali udah izin tatap muka sama ini, berarti minggu depan pertemuan terakhir kita online. Yes, selesai deh, habis lagi satu kan. Cek cek, kecil ya soalnya. Oke, udah besar. Iya, nggak tahu ini kenapa ini. Ada lagi nggak ini, siapa lagi nih? Ya mungkin mikrofonnya mbak, soalnya ini pakai headsetnya yang kecil itu, yang kecil juga. Ini headsetnya juga headset biasa, headset pembagian dari HP itu. Yang spesial pak, pakai telur bebek headsetnya. Waduh, Mbak Eka ngelawak ya. Saya sampai sekarang masih nggak, kalau ketemu sama teman-teman tuh nggak tahu nih yang ini namanya siapa, yang ini namanya siapa, gaib semua orang-orang. Tukang masak pak, yang sering masak, yang sering apa itu, yang Pak Ijem tuh siapa? Pak Ijem, Mbak Eka ini kan Pak Ijem nih. Oh iya pantas nih, suka update-update bakso gitu kan, pecel nggak bagi-bagi. Di sini kita makan vegetarian semua, dia makannya enak-enak ya. Nah kalau Suma apa, soalnya Suma cuma sendiri laki-laki gitu ya, jadi gampang gitu. Oh iya nih, Pak Ijem, tim bakso lah. Itu dijual atau gimana? Haryati. Kalau Haryati ini masih belum tahu. Mungkin kalau lihat tahu ya, rambutnya pendek gitu ya. Nggak berjilbab kan ini. Jadi yang nggak jilbab kan cuma 2 orang ya. Pak Ijem sama Haryati. Wah, tester dong Mbak Eka. Bapak Ijem. Udah lama nggak makan bakso ini, udah 3,5 abad. Amin. Siapa tahu. Tapi Pak I, Pak Ijem ini Jawanya Neng di 3 abad Jogja. Wah, berarti mangannya itu apa? Gudeg ya. Wah, saya dulu pernah sih, udah 3 kali ke sana ya. Cuma jalan-jalan aja. Terus dulu pertama kali saya ke sana itu ditipu orang gitu kan.
Mbak Pak Ijem ini Jogjanya di mana? Ya biasa Mbak, logatnya kan beda, jadi ya saya ditipu-tipu dulu. Saya dulu pernah itu apa, sampai sana gitu kan, ditipu penginapan, ditipu gitu kan. Perbatasan mana? Mau perbatasan apa? Cilacap, Solo, Sleman. Saya banyak teman tuh ya, dia ngajar sekarang di itu di UGM. Jateng, Jogja. Oh, Kulon Progo. Oh, perbatasan Gapura ya, Jawa Tengah sama DIY itu. Benar masuknya. Saya udah dulu pernah ke sana ya, nggak tipu-tipu saya Mbak. Dulu tuh masalah penginapan gitu kan, terus naik beca gitu, muter ya. Awalnya negonya bayarnya 10.000 gitu kan, udah muter, ditawarin mau ke sana Pak, kita lewat sana aja ya. Akhirnya ikut gitu kan. Sekalinya pas udah ke sana muter-muter nggak tahu, akhirnya pas bayar jadinya berapa, 30.000. Nggak tipu saya, muter-muter gitu. Sama juga penginapan tuh ya, saya sampai di sana, kebetulan dulu saya naik kereta tuh, sampai di stasiun itu ditawarin sama bapak-bapak tuh, banyak sekali tuh dipanggilin, ayo Pak ikut saya aja, saya punya ini penginapan murah gini 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 gini. Wah, satu malam cuma, saya dulu kalau nggak salah tuh 150.000 satu malam, hotel bagus gitu, dari kemana-mana juga dekat gitu kan. Oke lah saya ikut gitu kan, karena udah tengah malam tuh nyampainya. Pas sampai di hotel itu, tahu nggak, mau keluar cari angkot aja jauhnya, nauzubillah, kena lagi kita. Saya nggak tahu udah ditaruh di mana itu. Katanya nanti gampang aja Pak, kalau nyarinya cuma lewati lampu merah itu, ada lewati 3 lampu merah itu loh, habis itu udah dapat itu, habis itu udah tempat itu, tempat wah, bis mangkalnya bis gitu. Memang sih benar, tiga itu, tiga apa, 3 lampu merah, tapi satu lampu merah ke lampu merah lain itu berapa kilo jaraknya, mungkin sekilo. Akhirnya berapa lama tuh. Ribet ya. Lain kali bawa tour guide ya, nanti kalau saya kesana lagi saya ajak ke ini Pak Ijem. Saya suka dulu di sana tuh, kami banyak pengamennya. Saya makan itu satu kali mungkin baru 3 kali suap tuh udah datang pengamen nyanyi. Belum selesai makanan udah datang lagi, udah datang lagi. Musisi jalanannya banyak sekali ya. Iya sih, memang kreatif ya. Tapi kebanyakan dia Mbak. Kelewat kreatif udah. Saya waktu ke mana juga itu, ke Borobudur tuh, kan naik naik itu ya, naik bis dulu. Abis naik bis tuh saya naik ojek tuh ke sana. Sampai di sana di depannya itu naik angkot. Pas baliknya tuh baru saya naik ojek. Saya itu naik angkot sampai sana, bilang orangnya gini, saya tanya sama tukang beca itu kan, Pak, candinya di mana Pak? Oh jauh Mas, jauh katanya itu. Jauhnya berapa lama Pak? Wah lumayan lah jauh Pak, kalau jalan kaki jauh gitu. Naik beca aja katanya. Ya udah, naik beca berapa Pak? 10.000. Oh ya udah, naik apa Pak? Naik beca. Nggak taunya jalan, nggak sampai berapa meter tuh belok kanan udah diturunin. Nah di sini Pak sampai. Loh kok di sini aja? Iya Pak, soalnya beca nggak boleh masuk, jadi Bapak jalan kaki ke sana. Alah ini kan sama aja jalan kaki. Ayo, nanti tiba saya di Jawa. Nanti kalau saya kesana lagi nanti saya hubungin Pak Ijem ya. Asal
asal jangan dibawa ke sarkem aja mbak. Itu bukan narik pelanggan itu. Itu namanya nyari itu kesempatan. Pak Suma kena juga ya, ya itu pak, begitulah kejam kehidupannya sekarang. Pokoknya udah ada Pak Ijem gitu kan, jadi kalau kalau kesana lagi ya udah, nanti saya tagih ya. Banyak di sana kayak gitu ya. Saya juga waktu itu juga dari situ udah ditawarin, sini mas mampir rumah mertua, mampir rumah mertua. Saya juga bingung nih, rumah mertua mana, gue nikah juga belum kok disuruh mampir ke rumah mertua gitu kan. Gak taunya ke pasar, si pasar kembang itu di Sarkem itu, tempat esek-esek itu, jadi dibilangnya ini pasar apa, tempat tempat itu mertua, tempat mertua. Kacau kali gitu ya nawarinya gitu gitu. Nah ntar gantiin ke mertua, nah boleh tuh berau dia. Tapi lumayan mahal sih kalau ke Maratua. Orang sana aja jarang ke sana mbak karena mahal itu. Tiketnya, tiket tiket eh, speedboatnya juga udah lumayan ya, penginapan juga lumayan, terus itu makanan juga lumayan. Ya kalau makannya sama kayak di Taiwan sih, tapi kurang lebih lah sama, sekali makan ya segitulah. Cita-cita ke Maratua belum. Wah, banyak orang cita-cita mau jadi dokter, mau jadi insinyur, banyak cita-citanya mau ke Maratua. Berarti mbak kalau udah pernah ke Maratua udah sukses ya, tercapai lah cita-cita, tercapai semua cita-cita dan angan-angannya semenjak dia masih kecil. Ini udah kalau nggak bahas materi di modul munculan ya, kalau udah bahas materi udah hilangan lagi. Waduh, mahasiswa. Iya pak, udah cek harga tapi lebih murah dari Raja Ampat. Suka traveling pak, amin. Kan nyimak pak, ya, Siti Romela yang bijaksana di sini. Nggak apa-apa, santai aja. Kamu bahasa Jawanya santai apa? Alon-alon wae. Ojo ke susu katanya. Maklum ini materinya udah habis gitu kan, akhirnya menghabiskan waktu kita ngobrol-ngobrol aja dulu ya. Soalnya orang UT itu cerewet mbak, kalau kita upload video nggak sampai 2 jam dia itu ngomel-ngomel kadang. Nanti dianggapnya kita ngajarnya itu kurang maksimal, padahal maka kadang-kadang kan materinya nggak sampai 2 jam udah habis ya. Alon-alon asal kelakon, nah yang penting ape ya. Udah jadi jadi Surabaya lagi malah. Saya nanti mau ke Jogja nih, kemungkinan bulan 8 ya. Nanti karena bulan 7 kan saya balik ke Indo. Nah nanti saya kabarin mbak. Mbaknya sampai di sini sampai berapa tahun nih, berapa tahun di sini? Wah iya, saya di Jogja dulu mangan terus, pagi-pagi angkringan, siang angkringan, malam ke angkringan lagi, mangan terus ya. Sampai melepuh badannya. Oh, saya malah kebetulan bulan 8 ini insya Allah mau jalan-jalan dulu gitu.
refreshing ya, capek belajar terus. Ini Siti Romela ini yang mana? Kalau di tatap muka dulu yang paling depan ya, yang pakai jilbab ya. Tapi perasaan ada 2 orang deh paling depan. Ya. Oh ya, saya lagi nyarinya memang yang dari Jawa juga. Soalnya mereka pintar masak gitu kan. Yang hijab hijau. Lali mbak. Oh iya tahu dah. Agak-agak gemu-gemuan ya. Kalau orang Melayu bilang comelnya, nampak comel kan. Comel. Oh, bukan kodein, emang berapa kali berhubungan mantannya emang orang Jawa semua, mantan napi semua. Comelnya budak nih. Oh itu Bu Siti Romela. Ijab ijab syar, iya saya tahu, udah tahu. Yang sebelahnya Pak Suma kan dia, cuman kan Pak Suma di ujung gitu kan. Pinter masak ya, nyari koki, bener juga sih Mbak Siti Romela. Nantilah saya cari koki gitu. Berarti carinya di warung-warung gitu mbak ya. Tapi koki cari yang koki cewek gitu kan. Kita ngobrol-ngobrol aja ya sampai habis waktunya nih. Malas udah belajar nih, udah habis nih materinya. Teman-teman juga udah kerja, udah ngantuk-ngantuk aja kan. Saya juga ngantuk sebenarnya. Tuntutan ini namanya tuntutan alam nih. Gak dipenuhin diomelin, dipenuhin bingung gitu. Upin Ipin. Wah, kenapa ini? Single ya. Single happy dia mbak. Mending single gitu kan, tahu-tahu nikah gitu, pacaran bertahun-tahun gak nikah-nikah dia mbak. Wah ini udah mulai, iya santai aja gitu kan, bawa happy aja. Yang penting kan udah disiapin gitu kan, nanti kalau nemu langsung gitu kan. Gimana nanti wasting time gitu kan. Pacarnya kayak kredit mobil lah, bener tuh Bu Siti Romela tuh. 5 tahun tuh kalau nikah anaknya udah umur 5 tahun tuh. Kredit mobil, rumah mungkin udah lunas semua tuh. Pacarnya dari SMP gitu kan sampai kuliah, sampai lulus kuliah gitu. Berapa tahun itu? Lumayan tuh 7 tahun tuh. Saya cuma 3 doang. Greget ya. Berarti ini kan ini udah sold out semua nih. Pak Suma yang terbaru kemarin ya sold outnya ya. Pengantin baru Pak Suma ini. Masih apa ya? Masih hangat-hangat ya. Saya komen-komen kayak udah pernah nikah aja ya. Padahal nggak tahu masih. Nah, Mbak Ellen tuh siapa lagi? Banyak kali namanya, aneh-aneh. Kalau Eka ini kan Paijem, Siti kan. Ellen, Mbak Ellen. Pengantin baru langsung LDR. Pas emang nggak mau nulis dia, udah nggak mau komen dia.
Haryati. Aduh. Tapi dapat Ellen tuh dari mana itu? Haryati, Ellen. Mbak Ellen terlupakan. Kalau Haryanti tahu gitu, karena ada lagunya kan. Kalau Ellen nggak cocok bisa. Mbak Ellen nggak nyambung. Haryati, itu kan nyambung. Ini udah ngajar udah kayak stand up komedi ya. Wah alhamdulillah gitu. Dulu 5 nggak jodoh gitu. Biasa sum ya. Namanya juga investasi gitu kan. Produk life cycle ya. Udah apa? Udah mulai panen gitu tiba-tiba turun ya, decline kan, decline-nya akhirnya nggak jadi malah. Tingkat jenuhnya mulai tinggi ya. Atau enggak udah ketemu yang lain gitu kan. Yang lebih-lebih, yang plus-plus. Ini berarti ini judulnya selain pejuang devisa, pejuang LDR juga. Para pejuangnya. Tapi ngomong-ngomong ini, mana tadi Mbak Eka ini, Pak Ijem ini nggak jadi nih Mbak. Bakso nih gimana? Tadi kan kita bahas bakso nih pertama nih. Habis bahas bakso hilang. Bakso, enggak gudeg ya. Oh banyak Mbak. Malah kan kami di sini ada kayak organisasi gitu ya. Ada organisasi PPI gitu. Persatuan Pelajar Indonesia. Nah, itu semua pelajar tuh biasanya dia terkumpul di situ. Aman gitu ya. Mbak Eka ini piye iki, Mbak? Mangane piye iki? Baksone piye? Jago loh. Gudeg, Mbak, gudeg. Ah, mantap lah. Jadi apa ini? Soalnya kalau TTM wis malas masak. Waduh. Kalau enggak yang enak dibawa aja, Mbak. Gudeg tuh, gudeg. Nah, gudeg kan enak dibawa tuh. Kalau bakso kan ribet tuh pakai kuah gitu kan. Kan makanan Jogja khas Jogja gitu kan. Kalau enggak mbaknya bikin terus nanti jual sama saya biar nggak apa-apa saya beli. Hmm. Wah butuh Bu Siti Romela tahu aja. Ini gigi udah rata dia mbak makan sayur terus.
Udah kayak kambing nih makannya sayur terus tiap hari. Fake it aja kan. Susah nyarinya bapak segitunya. Hmm. Wah ini kenapa ini? Laptop udah hang nih. Ini nggak bisa dia dipakai 2 jam dia. Vegetarian enak loh. Buat Haryati ya, buat Haryati enak ini, tapi buat saya ini aduh wes malas mbak. Kalau pagi siang malam siang malam siang malam sampai elek ini itu aja kan. Nanti pulang-pulang muka kayak sawi lagi. Kayak kembang kol nanti mukanya. Oke, udah 42 menit ya, ngobrol aja udah setengah jam kita ya. Berapa menit lagi? Ngulek sambal kacang di aula. Oh, rujaknya laris. Bikin rujak ya. Ngulek sambal kacang di aula. Oh, saya udah balik kemarin, saya setelah habis jam 5 itu langsung balik ya. Rujaknya laris. Setelah TTM kita biasa ngumpul dan makan bareng. Nah, itu bagus tuh. Ide bagus tuh. Tapi menunya apa nih? Berarti nanti ada menunya lah ya. Besok ganti menu pak. Menunya apa? Ganti menu sekarangnya, menu yang dibawa vegetarian semua, sayuran. Sayur tanpa rasa, vegetarian. Saya kalau siang tuh ada kelas dia mbak. Jadi selesainya itu dari jam 10 sampai jam 12. Jadi nggak, kadang-kadang agak susah. Karena kalau udah UT gitu kan, kalau lagi ngajar tatap muka tuh kesempatan juga ketemu sama anggota-anggota gitu kan. Kebetulan kan pengurusnya itu banyak kan dari teman-teman saya juga yang dari beasiswa juga.
Boleh tuh gado-gado tuh enak tuh. Mantap tuh. Gado-gado. Bikin urap aja. Mbak Eka asik gitu. Enak ini so, mangan aja kita nanti. Nah semua jadi pendonor dana. Saya jadi pendonor darah aja Mbak Siti. Sambil saya absen ya. Sekali nih, soalnya nih laptop ini udah mulai hang lagi nih. Ini Dewi Yuliana emang nggak ada ya? Tadi ada perasaan Dewi Yuliana nih. Dia hadiah pertama nih. Dewi Yuliana prihatin nggak ada ya? Prihatin nggak ada. Yulita ada nggak ini? Yulita. Aku bawa telur rebus deh gitu.